Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Syarah Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang pembatal keislaman yang ketujuh, yaitu as-sihr, sihir. Maka insyaallah di kesempatan pagi hari ini, dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan darinya, kita akan coba untuk membahas pembatal selanjutnya, pembatal yang ke-8, yaitu membantu, menolong kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Baik. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, qala al-musannifu rahimahullah, "Ats-tsaminu mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin." Pembatal keislaman yang ke-8 yaitu menolong dan membantu kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Ya, jadi membantu dan menolong kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Wa dalilu qauluhu ta'ala, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Maka barang siapa yang berwala kepada mereka, ini mencintai dan loyal kepada mereka, kepada kaum musyrikin, di antara kalian, fa innahu minhum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Ini barang siapa yang memberikan loyalitasnya kepada kaum musyrikin, maka dia termasuk golongan kaum musyrikin. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Surat Al-Maidah ayat 51, ya. Surat Al-Maidah ayat 51. Ini ayat yang sangat masyhur, ya, beberapa waktu yang lalu, tentang memberikan wala kepada orang-orang kafir. Barang siapa yang mencintai, ya, mereka, yatawallahum, memberikan kecintaannya atau loyal kepada mereka, maka dia termasuk dari golongan mereka, ya, golongan kaum musyrikin. Wa qauluhu ats-tsaminu, ya, ucapan beliau ats-tsaminu ay naqidus tsamin min nawaqidil Islam. Pembatal keislaman yang ke-8, mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, yaitu menolong kaum musyrikin dan membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin. Saya harapkan kajian ini disimak sampai tuntas. Ya, jangan cuma penggalan awal ini saja, tapi disimak sampai tuntas. Kenapa? Karena nanti kita akan bedakan antara membantu kaum musyrikin, ya, untuk menegakkan agama mereka, untuk menyebarkan agama mereka, dengan membantu kaum musyrikin dalam permasalahan dunia, ya, dengan niatan dunia. Nanti ada bedanya dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, ya. Jadi tolong disimak kajiannya sampai selesai. Qauluhu mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin wa hada la yakun ila min syakhsin kafirin billah. Menolong dan membantu kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin, ya, ini tidak akan terjadi kecuali, ya, tidak akan dilakukan kecuali orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, nah ini kata beliau tidaklah terjadi melainkan dari orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Qala wal muradu bil mudhaharah an-nusrah. Yang dimaksud dengan al-mudhaharah dalam statement beliau itu adalah memberikan pertolongan, an-nusrah, pertolongan. Ay nusratul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Yaitu menolong kaum musyrikin dan membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin. Bihaitsu idza waqa'at harbun baina ahlul Islam, baina ahlil Islam wa ahlil kufr, yakifu fi saffi ahlil kufr wa yunasiruhum wa yu'awinuhum. Ya. Yaitu dengan apabila terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, dia justru berada di safnya atau di barisan orang-orang kafir, ya, membantu orang-orang kafir. Ya, jadi ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, dia justru berada di antara, ya, orang-orang kafir atau berada di barisan orang-orang kafir. Wa yakunu saffan wahidan ma'ahum fil intisar ala ahli Islam. Dan dia berada satu barisan bersama orang-orang kafir, ya, untuk menolong mereka memerangi kaum muslimin. Fahada minal kufri billahi tabaraka wa ta'ala. Maka ini merupakan kekufuran kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, jika terjadi kaum muslimin diperangi oleh orang-orang kafir, dia bukan memberikan bantuan kepada kaum muslimin, dia justru bersama dengan orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Qauluhu wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa, ya, yang mencintai mereka di antara kalian, maka sesungguhnya dia termasuk dari mereka. Mereka di sini adalah kaum musyrikin. Barang siapa di antara kalian yang mencintai orang-orang kafir, maka dia termasuk dari orang-orang kafir. Maksudnya kecintaan di sini adalah kecintaan terhadap agama mereka, kecintaan kepada kekufuran mereka. Maka barang siapa yang mencintai kekufuran mereka, ya, maka dia termasuk dari golongan orang-orang kafir. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Qala ay faman yatawallahum minkum fa innahu minhum fil kufri bihadza at-tawalli. Maksud dari ayat ini, maka barang siapa di antara kalian, ya, yang mencintai mereka, memberikan dukungan kepada mereka, maka dia termasuk dari golongan mereka fil kufri, dalam kekufuran, bihadza tawalli, ya, karena dukungan, bantuan dan kecintaannya ini. Barang siapa yang mencintai, memberikan support dan dukungan kepada orang-orang kafir, maka dia termasuk dari golongan orang-orang kafir. Ya. Kemudian beliau perinci lagi apa yang dimaksud dengan tawalli di sini. Memberikan support dan dukungan yang menyebabkan seseorang terjatuh pada kekufuran. Kata beliau, wal muradu bihi fi qawlihi wa man yatawallahu minkum nusratul kafir 'alal muslim inda wuqu'i harbi bainahuma qasidan bihadhihi nusrah zuhura dinil kuffar. Nah, ini catatan yang perlu kita garis bawahi. Apa yang dimaksudkan dengan memberikan dukungan kepada orang-orang kafir di sini, yaitu membantu mereka memerangi muslimin ketika terjadi peperangan di antara mereka berdua. Qasidan bihadhihi nusrah zuhura dinil kuffar. Yang dengan bantuan tersebut dia memaksudkan agar tertolongnya agama orang-orang kafir. Ya. Jadi dia memberikan bantuan agar agama orang kafir itu, ya, tegak. Ya. Dia memberikan dukungan kepada orang-orang kafir agar agama mereka tegak di muka bumi ini. Wa yakunu mahabbadan biqalbihi lintisaril kuffar 'alal muslimin. Dan karena kecintaan dia, ya, kecintaannya di dalam hatinya untuk menolong orang-orang kafir atas kaum muslimin. Jadi dia senang melihat kaum muslimin itu kalah. Ya, dia senang kalau orang-orang kafir itu menang. Ya, maka ini nggak mungkin terjadi pada diri seorang muslim. Kalau dia menginginkan agar kaum orang-orang kafir yang berjaya di muka bumi ini dan kaum muslimin mengalami kekalahan.
Wa hadza la yaqa'u minal muslimi atau min muslimin al-battah. Maka yang demikian ini tidaklah terjadi ya pada seorang muslim. Tidak akan terjadi. Bagaimana mungkin dia mengaku sebagai seorang muslim tapi dia lebih suka ketika orang-orang kafir mendapatkan kemenangan dan kaum muslimin mengalami kekalahan. Apakah ada yang seperti ini? Ada. Ya, kita bisa lihat ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin. Ya, seperti di negeri kita. Sebagian orang tuh lebih senang kalau Belanda itu menang daripada pejuang-pejuang kita. Ya, lebih senang mereka dengan kemenangan orang-orang kafir atas kaum muslimin. Ya. Maka ini kata beliau tidak akan terjadi dari seorang muslim sejati. Muslim yang tidak akan muncul kecintaan di hatinya terhadap orang-orang kafir, dan dia tidak akan senang ketika kaum muslimin itu kalah. Fal muslimu la yuhibbu nusratal kuffar 'alal muslimin. Maka seorang muslim yang sejati kata beliau, dia tidak akan suka ya orang-orang kafir itu mendapatkan kemenangan atas kaum muslimin. Dia tidak akan suka orang-orang kafir itu menang atas kaum muslimin. Wala yuhibbu zuhura dinil musyrikin. Seorang muslim ini tidak akan suka, dia tidak akan cinta ya melihat kemenangan ya agamanya kaum musyrikin. Zuhur artinya apa? Berjaya. Ya, dia tidak akan senang melihat kejayaan agama kaum musyrikin. Walakin yuhibbu zuhura dinillahi tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi yang namanya seorang muslim pastilah dia akan suka apabila yang tegak itu adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini karakter seorang muslim, dia senang kalau Islam itu mendapatkan kemenangan, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Dia senang kalau agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya tegak di muka bumi ini. Ya, bukan sebaliknya. Makanya orang yang menolong kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin, membuat kaum muslimin kalah, senang dia kalau kaum musyrikin menang dan senang dia kalau kaum muslimin kalah, ya maka ini merupakan pembatal keislaman. Qala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar ya untuk memenangkan memenangkan agama ini di atas agama yang lainnya, seluruh agama lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya alaihi salatu wassalam ya untuk memenangkan atau mengunggulkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas agama lainnya. Falladhi yuhibbu dhuhura dinil kuffar ala dinil Islam laisa min ahlil Islam. Maka barang siapa ya, ini perlu kita garis bawahi, maka barang siapa yang mencintai ya, yang suka ya agama orang-orang kafir itu berjaya di atas agama Islam, maka dia bukanlah termasuk ahlul Islam. Barang siapa yang senang, barang siapa yang suka agama-agama selain agama Islam ini lebih unggul daripada agama Islam, maka dia bukan ahlul Islam. Bukan seorang muslim. Bagaimana mungkin Anda mengaku seorang muslim tapi Anda suka kalau agama lain itu berjaya di atas agama Islam. Ya, jadi seorang muslim dia memiliki al-wala wal bara. Ya, kecintaan dan berlepas diri. Yang dia cintai itu adalah Islam dan kaum muslimin. Dan berlepas diri dari segala macam bentuk kekufuran dan orang-orang kafir. Ya, ini catatan yang sangat penting. Bagaimana mungkin seorang muslim dia lebih suka ketika agama orang-orang kafir itu mengungguli agama Islam. Ya, agama kafir itu berjaya ya di atas agama Islam. Enggak mungkin kata beliau, laisa min ahlil Islam. Orang yang semacam ini bukanlah termasuk kaum muslimin. Kemudian di sini beliau memberikan catatan ya beda antara at-tawalli dengan al-muwalah. Ya, ada at-tawalli, ada al-muwalah. Jadi kecintaan kepada orang kafir ya, atau membantu orang kafir ini ada dua bentuknya. Yang pertama, membantu mereka agar agama mereka, ini agama orang-orang kafir ini mendapatkan kemenangan. Jadi ada kecintaan di hati dia terhadap kekufuran ya. Yang kedua, al-muwalah. Al-muwalah ini dia memiliki kecondongan kepada orang-orang kafir, tapi sifatnya karena duniawi.
Dia membantu orang kafir bukan karena dia senang agamanya orang kafir itu berjaya. Tidak. Tapi karena dia menginginkan untuk mendapatkan dunia. Dia ingin mendapatkan dunia. Maka dihukumi berbeda. Dua macam loyalitas ini ya dihukumi berbeda oleh para ulama. Ada yang namanya tawalli, yakni membantu orang kafir karena ingin menjayakan atau ingin agar agama kekufuran ini berjaya. Ada yang namanya al-muwalah. Ya, yang membedakannya apa? Motivasi. Kalau yang satunya itu ingin agar kalau tawali itu motifnya adalah agar agama orang-orang kafir ini berjaya, maka ini merupakan kekufuran. Ada al-muwalah, dia membantu orang kafir untuk mendapatkan dunia. Ya, dia tidak mempermasalahkan agama orang kafir ini akan jaya atau tidak. Yang penting dia dapatkan dunia. Maka yang kedua ini disebutkan oleh para ulama merupakan kefasikan dan bisa mengantarkan seorang pada kekufuran. Ya, tapi tidak sampai pada derajat kufur. Qala wa thammata farqun baina at-tawali wa baina al-muwalah, wallahu jalla wa ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, dan di sana ada perbedaan antara tawali dan al-muwalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan, la tattakhidhu, ya, janganlah kalian menjadikan aduwi wa aduwakum auliya. Ya, kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai para wali, sebagai wali kalian. Artinya orang yang kalian cintai, ya, orang yang kalian berikan dukungan. Ya. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Ya. Yang kemudian kalian sampaikan kepada mereka, ya, berita-berita tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena kasih sayang kalian kepada mereka. Wahai orang-orang yang beriman, ayat ini berkenaan dengan Hatib bin Abi Balta'ah, ya. Hatib bin Abi Balta'ah yang memberikan informasi kepada kaum musyrikin tentang penyerbuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Makkah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah, ya, kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman-teman kalian. Ya. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kalian kemudian menyampaikan berita tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka karena kecintaan kalian. Maka di sini ada al-muwalah. Al-muwalah yaitu hiya mahabbatul kufar wa mawaddatihim li ajli dunya. Mahabbatul kufar wa mawaddatuhum li ajli dunya. Yang namanya al-muwalah adalah mencintai orang-orang kafir, ya, karena perkara dunia. Laisa min ajli dhuhuri dinil kufar wala raghbatan fi dinihim wala hubban fi dhuhuri dinihim ala dinil Islam, walakin li ajli dunya. Ya. Maka yang disebut sebagai muwalah adalah mencintai orang-orang kafir karena perkara dunia. Bukan karena dia ingin agar agama orang-orang kafir itu berjaya. Demikian juga bukan karena kecintaannya kepada orang-orang kafir, kepada agamanya orang-orang kafir. Demikian juga bukan karena kecintaannya agar agama mereka itu berjaya, ya, di atas agama Islam. Akan tetapi karena perkara dunia. Walakin li ajli dunia. Ya, fahada fiskun. Maka yang demikian ini merupakan kefasikan. Wa huwa min kaba'iriz dzunub, dan dia termasuk dosa besar. Laisa kufran naqilan minal millah. Ya, tidaklah kemudian mengeluarkan seseorang dari agamanya. Jadi yang membedakan at-tawalli dan al-muwalah, ya, at-tawalli ini dia memberikan dukungan, memberikan support kepada kaum musyrikin karena memang dia suka, dia senang agar agamanya orang-orang kafir itu tegak, ya, mendominasi agama kaum muslimin. Maka ini merupakan kekufuran.
Kalau dia memberikan supportnya itu dengan niat agar agama orang-orang kafir itu ya mengalahkan agama kaum muslimin, ya maka ini merupakan bentuk kekufuran. Tapi kalau niatnya dia membantu orang-orang kafir ya untuk mendapatkan dunia, misalnya dia dibayar untuk membantu orang-orang kafir, atau dia akan dijanjikan akan mendapatkan jabatan dan yang semisalnya, maka yang demikian tidak mengeluarkannya dari keislaman, akan tetapi ini merupakan kefasikan dan dosa besar. Walaisa kufran naqilan minal millah, kata Syekh. Dan ini bukan merupakan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agamanya. Ya, jadi dilihat motifnya, apa motif dia memberikan dukungan kepada orang-orang kafir. Kalau dia memberikan dukungan kepada orang-orang kafir karena memang dia cinta kepada kekufuran, karena memang dia ingin agar agama orang kafir ini berjaya, maka ini merupakan kekufuran. Kafir, dia keluar dari keislamannya. Namun kalau dia membantu orang-orang kafir, memberikan dukungan kepada orang-orang kafir, ya karena permasalahan dunia, maka yang demikian tidaklah mengeluarkan dirinya dari Islam. Yang dia tetap Muslim dan kemudian ya dia tetap dalam keadaannya sebagai seorang Muslim dan namun dia telah terjatuh pada dosa besar. Ini catatan yang perlu dipahami. Baik. Kemudian kata beliau di sini, walihada khataba Allah subhanahu wa ta'ala biman waqa'a minhum dzalika biwasfil iman. Ya. Karena mereka ini tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya, yaitu membantu memberikan support kepada orang-orang kafir, karena alasan dunia ini tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan sifat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Jadi pelaku, orang yang memberikan dukungan kepada orang-orang kafir bukan karena kecintaan, ya bukan karena kecintaan kepada agama orang-orang kafir tersebut, bukan karena ingin agar agama orang-orang kafir itu ya menang di atas agama kaum muslimin, maka dia tetap berada dalam keimanannya, akan tetapi dia telah melakukan dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Allah memanggil mereka dengan sifat iman. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ini ceritanya sudah terjadi di masa Nabi SAW, kemudian Allah tetap memanggil mereka dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai ya penolong-penolong kalian, sebagai teman-teman kalian. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Ya, kemudian kalian memberikan kabar kepada mereka karena kecintaan kalian, waqad kafaru bima ja'akum minal haqq. Padahal mereka telah kafir dengan kebenaran yang kalian bawa. Ya. Jadi bedakan antara orang yang memberikan support kepada orang-orang kafir karena kecintaannya kepada agama orang-orang kafir, karena kecintaannya keinginannya agar agama orang-orang kafir ini mendominasi, ya, dengan memberikan bantuan kepada orang-orang kafir karena permasalahan dunia. Ya. Yang pertama, ini kafir keluar dari keislamannya. Adapun yang kedua, ya dia telah terjatuh pada dosa besar, hanya saja tidak sampai kepada derajat kufur. Wa qauluhu innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-muradu bidzulmi huna al-kufru. Dan yang diinginkan dengan kezaliman dalam ayat ini adalah kekafiran. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Baik. Ini adalah pembatal keislaman yang ke-8, yaitu memberikan dukungan dan bantuan kepada kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Dan di sana ada perinciannya. Apabila niatnya dia membantu orang-orang kafir tersebut, yakni agar tegak agama orang-orang kafir ya berjaya di atas agama Islam, maka ini mengeluarkan dia dari keislamannya. Namun ketika dia memberikan bantuan dan support kepada orang-orang kafir ya untuk mendapatkan dunia, maka ini merupakan kefasikan dan dosa besar. Tidak sampai kemudian menyebabkan dia keluar dari keislamannya. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang di esok hari,
ya kita akan masuk kepada pembahasan yang ke-9 atau pembatal yang ke-9 dari pembatal Islam, yakni man i'taqada anna ba'dan nas ya yasa'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi al-khadar al-khuruj ala syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa di antara manusia ada yang boleh keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khidir yang keluar dari syariatnya Nabi Musa, maka orang yang demikian kafir. Ini banyak ya.